Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai peranan bioteknologi dalam industri perikanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfira Istiqomah dengan keenam rekan saya yaitu Alodia Jocelyn Yafi Griseldis, Santi Andriani, Chelsea Selvian, Sharon Roseli Dwijaya, Roderman Sinaga, Anissa Andiva Mahayu Putri. Kami akan membahas mengenai 6 topik bahasan, yaitu definisi bioteknologi, bioteknologi dalam bidang perikanan, bioteknologi dalam pengelolaan limbah industri perikanan, resiko bioteknologi dan penanggulangannya, tantangan dan peluang penerapan bioteknologi dalam industri perikanan, serta yang terakhir yaitu ada case base. Definisi dari bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, teuchos yang artinya alat, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang meliputi bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, yaitu protein, bioaktif, enzim, vitamin, asam basa, organik, alkohol, dan lain-lain, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kemudian, bioteknologi modern menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2005, bioteknologi modern merupakan aplikasi dari teknik perekayasaan genetik yang meliputi teknik asam nukleat in vitro dan fusi sel dari 2 jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis. Menurut Nugroho dan Rahayu, bioteknologi diartikan sebagai suatu penerapan prinsip-prinsip bioteknologi mengartikan bioteknologi sebagai suatu penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam mengolah suatu bahan dengan memanfaatkan organisme hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian Zunaida dan Amin mengartikan bioteknologi sebagai suatu teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme untuk membuat atau memodifikasi suatu produk dan meningkatkan atau memperbaiki sifat tanaman atau hewan untuk mengembangkan mikroorganisme penggunaan khusus. Dapat disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan suatu teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme seperti bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya, serta produk dari organisme seperti protein, bioaktif, enzim, vitamin, asam basa, organik, alkohol, dan lain sebagainya, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kelangsungan kesejahteraan manusia. Bioteknologi dalam bidang perikanan terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional seperti probiotik dalam aquaculture, induksi poliploidi, pembalikan kelamin seks reversal, manipulasi sel kromosom. Yang kedua, bioteknologi modern. Terdapat teknologi DNA rekombinan, genome editing. Bioteknologi melalui rekayasa genetika mampu menciptakan ikan dengan karakter genetik yang khas dan unik, seperti membuat atau menciptakan ikan dengan pertumbuhan lebih cepat, dari segi warnanya lebih menarik, tubuh kuat dengan imunitas tinggi, daging menjadi tebal, tahan terhadap patogen atau penyakit, dan contoh lainnya. Sofia et al. 2021. Probiotik. Probiotik dalam aquaculture merupakan suplemen makanan berupa bakteri yang hidup dan berkoloni di dalam usus besar, di mana bakteri ini bersifat non-patogen, tidak toksik, tahan terhadap cairan asam yang dihasilkan lambung. Syarat suatu organisme disebut probiotik yaitu yang pertama, daya tahan terhadap lingkungan asam dalam perut, asam lambung, dan enzim pankreas. Yang kedua, dapat masuk hingga ke sel-sel mukosa usus. Yang ketiga, mampu melakukan kolonisasi. Yang keempat, dapat bertahan hidup dalam jangka waktu selama proses transportasi, penyimpanan, serta mampu kolonisasi inang dengan efektif. Yang kelima, menghasilkan zat antimikroba untuk melawan bakteri patogen. Next. Mekanisme aksi bakteri sebagai probiotik. A. Kompetisi untuk lokasi penempelan. Probiotik melekat pada lokasi penempelan pada kelenjar mukosa usus, membentuk benteng dan mencegah masuknya bakteri patogen. Yang B, yang kedua, produksi bahan antibakteri.
Bakteri probiotik menghasilkan senyawa seperti hidrogen peroksida dan bakteriosin yang bersifat antibakteri terutama pada bakteri patogen. Probiotik menghasilkan asam sehingga menurunkan pH saluran pencernaan, mencegah pertumbuhan berbagai patogen. Yang ketiga, kompetisi terhadap nutrisi. Nutrien yang tersedia dipakai bakteri probiotik sehingga nutrien terbatas ketersediaannya bagi bakteri patogen. Yang keempat, merangsang sistem imun. Beberapa bakteri probiotik merangsang sistem imun dengan menghasilkan antibodi, aktivasi makrofag, perbanyakan T sel, limfosit atau sel imun, dan interferon, yaitu protein yang bertindak sebagai alarm untuk memperkuat sistem kekebalan. Next. Penggunaan probiotik dalam aquaculture. Mikroorganisme yang umumnya digunakan sebagai probiotik untuk nutrisi hewan umumnya organisme non-patogenik seperti bakteri asam laktat, Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, dan Enterococcus, dan ragi Saccharomyces sp. Yang pertama, pemacu pertumbuhan. Yang kedua, menghalangi patogen. Yang ketiga, pencernaan nutrien. Yang keempat, perbaikan kualitas air. Yang kelima, peningkatan toleransi terhadap stres. Yang keenam, perbaikan kinerja reproduksi. Poliploidi, kondisi organisme yang memiliki set kromosom atau genom lebih dari sepasang. Yang pertama, saat menjelang dewasa, laju pertumbuhan umumnya berkurang karena ikan mengalihkan energi untuk perkembangan gonad. Yang kedua, ikan budidaya lebih cepat matang gonad daripada ikan alam. Ini terjadi saat fase pembesaran sehingga berakibat pada tingginya proses produksi sebelum ikan dapat dipasarkan. Hal ini dapat dihindari dengan produksi hewan steril. Yang keempat, hewan ikan steril dapat dihasilkan melalui poliploidi, terutama triploidi. Yang kelima, ikan yang steril juga disukai terlebih untuk tilapia agar mencegah proses reproduksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pembelikan kelamin atau sex reversal. Ikan memiliki perbedaan bentuk tubuh berdasarkan jenis kelamin, dimorfisme seksual. Sifat-sifat jenis kelamin tertentu yang menguntungkan, laju pertumbuhan ikan nila jantan lebih cepat, laju pertumbuhan ikan salmon betina lebih cepat, kebanyakan ikan hias jantan lebih menarik, ikan betina memiliki telur yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Akibatnya, lebih menguntungkan membudidayakan ikan dengan satu jenis kelamin saja. Next. Pembalikan seks serta populasi monoseks dapat dihasilkan dengan terapi hormon. Mekanisme alami penentuan jenis kelamin ikan sangat rentan dimanipulasi sehingga terapi hormon seks androgen atau estrogen dilakukan pada periode kritis penentuan jenis kelamin larva hewan. Karena ikan sangat rentan terhadap manipulasi jenis kelamin, terapi ini mengakibatkan perubahan alat kelamin fenotip walaupun jenis kelamin secara genotip sudah ditentukan saat fertilisasi telur oleh sel sperma. Terapi hormon yang dilakukan pada saat periode labil penentuan jenis kelamin dapat mengubah jenis kelamin ikan. Next. Selanjutnya, pembalikan jenis kelamin dengan melakukan hormon. Terapi dengan beberapa jenis androgen telah berhasil memproduksi ikan jantan monoseks. Kebanyakan hormon androgen tersebut merupakan jenis testosteron. Hormon androgen yang paling sering digunakan adalah 17A-metil testosteron. Hormon estrogen yang paling sering digunakan untuk memproduksi ikan betina monoseks adalah estrogen. Maskulinisasi adalah terapi hormon androgen, sedangkan feminisasi adalah terapi hormon estrogen untuk menghasilkan ikan betina. Next. Selanjutnya, set kromosom. Manipulasi set kromosom yaitu teknologi yang memungkinkan produksi organisme aquaculture yang semua kromosomnya diperoleh dari indukan jantan atau betina. Teknologi penambahan set kromosom dari kondisi normal yaitu sepasang 2 set menjadi 3 set atau 4 set. Melalui manipulasi set kromosom yaitu genogenesis atau androgenesis,
Pembudidaya dapat memperoleh 100% stok ikan betina atau 100% stok ikan jantan. Next. Pada kondisi normal, ikan salmon mempunyai 2 set kromosom, yaitu diploid. Ikan salmon mendapatkan 1 set kromosom dari induk jantan dan 1 set kromosom dari induk betina. Melalui genogenesis, 2 set kromosom didapat dari induk betina. Melalui androgenesis, 2 set kromosom didapat dari induk jantan, sedangkan melalui triploid, 2 set kromosom diperoleh dari sel telur dan 1 set kromosom diperoleh dari sel sperma. Next. Selanjutnya, Seperti genogenesis. bagianku, sorry. Oke, sorry. Seperti sebelumnya, manipulasi set kromosom itu dibagi menjadi dua, yaitu genogenesis dan androgenesis. Untuk genogenesis ini merupakan metode memproduksi ikan di mana semua informasi genetiknya atau kromosomnya itu berasal dari indukan betina. Genogenesis ini diperoleh dengan pembuahan sel telur dengan sel sperma yang sudah disinari atau dirusak dalam tanda kutip oleh sinar UV. Sel sperma umumnya diperoleh dari spesies kerabat yang tidak bisa menghasilkan hybrid. Kemudian status diploid itu dikembalikan melalui suhu tinggi, melalui penyinaran yang sudah dilakukan, atau suhu rendah, atau melalui kejutan tekanan atau pressure shock. Jadi dapat dilihat melalui gambar berikut. Next. Untuk genogenesis, pengembalian status diploid itu dilakukan sesaat setelah fertilisasi untuk mencegah pemisahan polar body kedua atau meiotik genogen atau pada saat pembelahan pertama atau meiotik genogen. Meiotik genogen lebih mudah dilakukan dibandingkan mitotik genogen. Kemudian melalui genogenesis ini dapat dihasilkan ikan monoseks 100% stok ikan betina. Kemudian ada androgenesis. Androgenesis merupakan metode untuk memproduksi ikan di mana semua informasi genetiknya atau kromosomnya itu berasal dari induk jantan. Androgenesis diperoleh dengan perusakan sel telur dengan sinar gamma atau sinar UV untuk menonaktifkan kromosom DNA dilanjutkan dengan proses fertilisasi oleh sperma normal. Status diploid dikembalikan melalui suhu tinggi atau rendah atau melalui kejutan tekanan pressure shock seperti genogenesis sebelumnya. Pengembalian status diploid dilakukan pada saat pembelahan pertama supaya menduplikasikan kromosom haploid. Berikut merupakan contoh gambar ya androgenesis di mana sel kromosom dari indukan jantan itu diberikan UV treatment dengan sinar UV yang mana nantinya akan menghasilkan 100% stok ikan jantan. Jadi hal yang bisa dilakukan dengan androgenesis yaitu meregenerasi stok ikan dari sperma yang telah dibekukan. Kemudian pengembangan stok ikan yang identik, jadi hasilnya nanti 100% jantan dan semuanya identik seperti indukan. Next. Untuk androgenesis ini sedikit berlawanan dengan genogenesis, di mana androgenesis secara alami itu tidak ditemukan pada ikan. Androgenesis diinduksi dengan menonaktifkan kromosom betina melalui penyinaran sel telur. Jadi sel telur yang telah dinonaktifkan tersebut nantinya akan dibuahi oleh sel sperma. Embrio yang dihasilkan ini memiliki satu set kromosom atau haploid karena kromosomnya hanya terdiri dari satu indukan saja yaitu sel sperma. Agar embrio nantinya dapat bertahan hidup, embrio ini membutuhkan 2 set kromosom dari induk jantan. Pembelahan mitosis pertama pada embrio haploid ditahan. Next. Selanjutnya, teknologi DNA rekombinan. Gen dan kromosom ikan dapat direkayasa untuk mendapatkan sifat-sifat superior yang diwariskan dari induk dengan seleksi gen unggul pada keturunannya. Perkembangan ikan transgenik menggunakan teknik DNA rekombinan untuk memasukkan materi genetik dari satu organisme ke dalam genom ikan atau organisme akuatik lainnya. Berkembangnya kemampuan hewan secara genetik mengakibatkan pesatnya penelitian tentang rekayasa genetik organisme akuatik. Next.
Selanjutnya, teknologi DNA rekombinan membuka jalan untuk bioteknologi yang dapat dikembangkan bagi spesies budidaya. Teknologi transfer gen pada ikan pertama kali dilakukan di Cina pada tahun 1985 dengan ikan maskoki atau goldfish. Sejak itu, sudah banyak teknologi transfer gen dengan berbagai spesies aquaculture di berbagai negara. Kebanyakan penelitian berhubungan dengan transfer gen pertumbuhan. Selanjutnya, teknik transfer gen pada ikan. Kesuksesan transfer gen ditentukan berbagai faktor seperti presentasi penetasan, frekuensi integrasi gen, jumlah telur yang dapat dimanipulasi, jumlah usaha yang diperlukan untuk memanipulasi embrio, serta efektivitas transgen. Selanjutnya, promoter. Gen rekombinan perlu digabungkan dengan rangkaian promoter yang mengatur atau ekspresi DNA rekombinan. Kesuksesan produksi ikan transgenik tergantung pada pengembangan promoter yang dapat menyebabkan tingkat integrasi yang tinggi dan stabil pada genom ikan. Gen asing tersebut juga harus dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. GFP atau green fluorescence protein banyak digunakan untuk membentuk penelitian promoter dan ekspresinya. Selanjutnya, integrasi. Tingkat integrasi yang rendah dan tingginya mosaik, kondisi tidak semua sel membawa transgen menghambat penelitian ikan transgenik. Hanya sebagian kecil gen asing yang dapat terintegrasi ke genom dan diekspresikan ikan tersebut. Jika ikan transgenik indukan atau F0 bersifat mosaik, maka hanya sebagian ikan anakan atau F1 yang mewarisi gen asing tersebut. Ikan anakan F2 meneruskan ke generasi selanjutnya menurut rasio Mendelian. Selanjutnya, genom atau gen editing. Gen editing teknologi rekayasa genetika yang dapat mengubah sekuens tertentu pada genom. Genom editing merupakan alat penting untuk mempelajari fungsi-fungsi gen. Teknologi genom editing yang pertama ada Singer nuclease atau ZPN. Dua ada transcription activator like effector nuclease. Yang ketiga ada cluster regularly interspace short palindromic repeat associated with Cas9. Selanjutnya ada contoh jenis ikan yang dihasilkan dari genom editing. Myostatin pada red sea bream atau ikan kakap merah di knockout sehingga mempunyai daging sebesar 16% lebih banyak. Myostatin itu merupakan penghambat pertumbuhan otot agar tidak tumbuh berlebihan. Selanjutnya, produk hewan akuatik hasil bioteknologi. Hewan akuatik hasil Hewan akuatik hasil bioteknologi modern sudah banyak yang dipasarkan. Masih banyak organisme akuatik hasil bioteknologi modern yang sedang dalam tahap penelitian, pengembangan, pengujian, dan penilaian akhir. Ikan hasil rekayasa genetik atau GMO seperti glowfish atau ikan hias transgenik. Dan yang kedua itu ada aqua vintage atau ikan salmo transgenik. Yang selanjutnya yaitu bioteknologi dalam pengelolaan limbah industri perikanan. Yang pertama, bioremediasi, yaitu penguraian limbah organik atau polutan secara biologi dalam kondisi terkendali melibatkan mikroorganisme, bakteri, kamir alga, dan juga fungi. Yang kedua, ada pembuatan silase, yaitu limbah ikan digunakan untuk membuat pakan ikan dengan fermentasi atau dengan bantuan mikroorganisme. Yang ketiga ada bioaugmentasi, yaitu menambahkan mikroorganisme yang menguntungkan seperti bakteri ke dalam limbah cair untuk mempercepat dekomposisi bahan organik dan mengurangi kadar zat pencemaran seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Yang selanjutnya adalah manfaat bioteknologi di bidang perikanan. Yang pertama, bioteknologi mempunyai cakupan manfaat luas terhadap bidang perikanan dan budidaya perikanan. Yang pertama, dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan budidaya. Yang kedua, meningkatkan sistem imunitas dan kesehatan ikan. Yang ketiga, meningkatkan kandungan nilai gizi pada pakan ikan. Yang keempat, membantu memperbaiki kondisi lingkungan budidaya. Yang kelima, memperluas cakupan jenis atau keragaman ikan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan benih ikan.
Selanjutnya, risiko bioteknologi. Risiko bioteknologi yang pertama yaitu alergi pada manusia, terutama ketika melibatkan modifikasi GMO dalam makanan. Yang kedua, penggunaan varietas transgenik atau modifikasi genetik dapat menggantikan varietas asli dan mengurangi keragaman plasma nutfah. Yang ketiga, ada penggunaan antibiotik dan bahan kimia dalam budidaya ikan, dapat mencemari air dan juga tanah. Yang keempat, ada gen asing yang tidak terintegrasi dengan baik, dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan pada kesehatan ikan atau mengganggu ekosistem perairan. Dan yang terakhir yaitu resiko yang belum sepenuhnya dipahami dapat muncul, termasuk efek jangka panjang pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penanggulangan dampak negatif bioteknologi yang pertama dapat dilakukan dengan pengujian dalam waktu yang panjang. Yang kedua, konservasi plasma nutfah atau bank benih untuk memastikan keberlanjutan sumber daya genetik. Yang ketiga, ada cari alternatif penggunaan antibiotik dan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Dan yang keempat, penelitian harus memperhitungkan dampak lingkungan secara menyeluruh dan mengembangkan strategi untuk meminimalisasi resiko. Dan yang terakhir ada penelitian lanjutan. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam penerapan bioteknologi dalam industri perikanan. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan penguasaan teknologi. Yang kedua, biaya yang tinggi dan juga mahal. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber air bersih. Yang keempat, keterbatasan sumber daya untuk implementasi. Yang kelima, permasalahan pengembangan pasar. Dan yang terakhir, masalah perizinan. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama yaitu adanya pengembangan metode budidaya baru. Yang kedua, rekayasa lingkungan. Yang ketiga, penggunaan probiotik. Yang keempat, pengembangan vaksin. Yang kelima, pemantauan lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan produktivitas budidaya dan produksi industri. Selanjutnya ada case base. Di sini kita mengambil jurnal judul pengaruh perbedaan konsentrasi asap cair terhadap karakteristik aborsi ikan tongkol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi liquid smoke terhadap karakteristik fisik, kandungan fenol, kadar air, dan protein produk arabusi atau ikan tongkol. Next. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium dengan rancangan acak lengkap, satu faktor yang terdiri dari 3 taraf dengan 3 kali ulangan. Perlakuan meliputi perendaman dalam asap cair dengan konsentrasi yang berbeda 2%, 3%, dan 4%, serta perlakuan tanpa perendaman sebagai kontrol. Metode pengolahan ikan tongkol meliputi proses pengukuran, pengukusan, pemfiletan, perendaman dalam larutan asap cair, pengonvenan, dan penyelesaian dengan didiamkan pada suhu kamar semalaman. Metode pengujian mutu meliputi karakteristik fisik, kandungan fenol, kadar air, dan protein pada produk arabusi. Hasil penelitian perbedaan konsentrasi liquid smoke pada produk ikan asap berpengaruh signifikan terhadap karakteristik fisik, kandungan fenol, kadar air, dan protein pada produk arabusi. Penggunaan konsentrasi asap cair yang berbeda dalam proses perendaman ikan tongkol menghasilkan perbedaan nilai fenol, kadar air, dan protein pada produk arabusi serta memberikan pengaruh perbedaan pada kualitas produk terhadap semua parameter uji seperti kenampakan, bau, tekstur, kadar fenol, kadar air, dan kadar protein. Hasil pengujian kadar fenol ikan kayu menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi asap cair yang digunakan untuk perendaman pada arabusi, maka nilai fenol yang didapatkan akan meningkat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, adanya perbedaan konsentrasi liquid smoke pada produk ikan asap berpengaruh pada karakteristik fisik, kandungan fenol, kadar air, dan protein pada produk arabusi atau ikan tongkol. Next.
Selanjutnya, yang jurnal kedua berjudul Aplikasi Bioteknologi dalam Pembuatan Silase Ikan Ruca melalui Fermentasi Bakteri Asam Laktat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aplikasi bioteknologi dalam bidang perikanan dan untuk menemukan upaya pemanfaatan hasil samping perikanan tangkap yaitu ikan ruca. Metode penelitian yang digunakan dalam studi tentang pembuatan silase ikan ruca meliputi proksimat, uji fermentasi, dan analisis mikrobiologi. Hasil penelitian aplikasi bioteknologi dalam pembuatan silase ikan ruca melalui fermentasi bakteri asam laktat dapat meningkatkan kandungan protein dan nutrisi dalam pakan ikan. Penggunaan bakteri asam laktat dan karbohidrat dalam proses fermentasi dapat meningkatkan efektivitas pembuatan silase ikan ruca. Silase ikan ruca memiliki potensi sebagai sumber protein utama bagi ikan dan dapat membantu mengurangi biaya produksi pakan. Manfaat dan bakteri asam laktat termasuk sebagai pengawet alami untuk meningkatkan keamanan pangan. Selain itu, fermentasi menggunakan bakteri asam laktat dapat digunakan untuk membuat silase ikan ruca dengan kandungan protein tinggi. Proses pembuatan silase memerlukan bakteri asam laktat, karbohidrat, dan waktu fermentasi selama 7-14 hari. Silase ikan ruca dapat mengandung asam laktat, memiliki aroma asam, tekstur cair, dan warna gelap. Bakteri asam laktat berperan sebagai pengawet hayati dan membantu penurunan pH silase untuk menjaga keawetan. Proses fermentasi juga menghasilkan panas yang dapat meningkatkan temperatur dan mengubah warna silase. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.